Kita di minggu lalu bicara mengenai tata cara atau mekanisme pengisian anggota DPR, DPRD, provinsi dan kabupaten, serta DPD. Tata cara mengisinya adalah dengan pemilihan umum. Para calon itu untuk anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota itu diusulkan oleh partai politik. Karena itu dia menjadi pemilu legislatif. Tapi di samping itu ada kita mengenal yang kita sebut dengan Dewan Perwakilan Daerah, DPD, anggota DPD yang mewakili provinsi-provinsi, masing-masing ada 4 orang. Pemilu untuk DPD itu disebut dengan pemilu perseorangan. Karena yang mengusulkan DPD itu warganya sendiri, warga masyarakat sendiri. Siapa yang ingin menjadi calon DPD, silahkan mempersiapkan persyaratan-persyaratan, kemudian mendaftar ke KPU, dan dia mulai awal sampai terakhir, kampanye segala macam itu sendiri. Sehingga disebut dengan pemilu perseorangan. Kalau DPR, DPRD, itu pemilu yang diusulkan oleh partai. Jadi calon-calon DPR, DPRD itu yang menyusun daftar calonnya itu adalah partai politik. Sesuai dengan tingkatannya. Kalau untuk calon DPR pusat, yang kita sebut dengan DPR RI, itu yang menyusun daftar calon adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai. DPRD provinsi, yang menyusun daftar calon adalah Dewan Pimpinan Wilayah tingkat provinsi. Sementara yang menyusun DPRD kabupaten kota itu Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Daerah kabupaten kota partai-partai politik. Jadi sesuai tingkatan itu masing-masing menyusun calon. Tapi dalam mekanisme pemilihan umum kita untuk legislatif, jadi istilah yang sering kita dengar itulah pemilu legislatif. Kalau pemilu legislatif artinya pemilu memilih anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota, dan DPD. Itu namanya pemilu legislatif. Nanti ada istilah pemilu presiden, itu disebut Pilpres. Nanti ada pemilu kepala daerah, disingkat Pilkada. Jadi saudara-saudara mahasiswa hukum harus mengerti pemilu itu bisa Pilpres, itu artinya pemilu presiden. Pileg, pemilu legislatif, itu memilih DPR, DPRD provinsi, kabupaten, kota, dan DPD. Sementara pemilu kepala daerah atau Pilkada itu untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Nah, kita bicara mengenai DPR. Semalam, minggu lalu kita sudah bicara pemilunya. Meskipun nanti rincian tentang kepemiluan ini akan diberikan dalam mata kuliah khusus. Mata kuliah tentang sistem kepartaian dan pemilu. Tapi pengantar umumnya saya sampaikan bahwa cara mengisi anggota DPR itu melalui pemilihan umum. Nah, DPR RI termasuk juga DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota oleh undang-undang diberikan 3 fungsi, 3 kewenangan, 3 hak, tapi itu tugas DPR dan DPRD. Satu tugasnya itu yang kita sebut dengan tugas di bidang legislasi. Kalau saudara mendengar istilah tugas legislasi, maka maksudnya adalah DPR membuat undang-undang,
bersama Presiden. DPRD provinsi membuat peraturan daerah provinsi bersama gubernur, dan DPRD kabupaten membuat perda kabupaten kota bersama bupati dan wali kota. Jadi yang dimaksud dengan bidang legislasi atau tugas legislasi itu membentuk atau membuat undang-undang tingkat pusat, perda provinsi, dan perda kabupaten kota. Itu yang dimaksud dengan tugas legislasi. Nah, yang kedua disebut dengan tugas anggaran atau hak budget, hak budgetir. Hak budgetir itu tugas anggaran. Yang dimaksud dengan tugas anggaran itu adalah DPR membahas usulan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan oleh Presiden. Oke ya, saya ulang, pahami ini. Yang dimaksud dengan tugas budgetir, tugas anggaran, DPR itu membahas RUU APBN, rancangan undang-undang APBN, untuk menyetujui atau menolak rencana anggaran yang diajukan oleh Presiden. Membahas rencana anggaran itulah yang disebut dengan hak budgetir, hak anggaran. Dalam sistem demokrasi, di negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi, ada kewajiban dalam Undang-Undang Dasar bahwa anggaran itu harus disetujui atau melalui pembahasan wakil-wakil rakyat. Jadi, negara demokrasi mewajibkan setiap anggaran pemerintah itu dibahas dulu oleh wakilnya, yang kita kenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat kita. Karena itu dia disebut dengan hak budgetir atau hak anggaran. Saudara-saudara juga harus memahami bahwa pemerintah setiap tahun itu menyusun rencana anggaran. Jadi proyek-proyek setahun itu, semua kegiatan pemerintahan itu direncanakan secara baik, secara teratur, secara matang, dan proyek itu disebutkan anggarannya. Misalnya, di Provinsi Kalimantan Selatan, anggarannya sekian ratus miliar, itu disebutkan dalam anggaran. Proyek bidang pertanian, membuka lahan-lahan baru, sekian ribu hektar dengan anggaran sekian miliar. Termasuk anggaran belanja untuk biaya pegawai, gaji-gaji pegawai. Itu semuanya dimasukkan dalam anggaran. Nah, karena itu setiap pemerintahan selalu membuat anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat dengan APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara itu gambarannya seperti ini. Pemerintah setiap tahun menyusun rencana anggaran, lalu pemerintah mengkalkulasi, menghitung berapa kira-kira prediksi itu perakiraan uang akan masuk ke pemerintah. Jadi berapa jumlah uang masuk yang disebut dengan pendapatan negara, dan itu terbagi dengan dua jenis besar. Satu, pendapatan dari sektor pajak,
dua, pendapatan dari sektor non-pajak. Jadi, setiap pemerintah di negara-negara di dunia ini selalu menyusun anggaran setiap tahun dan sumber anggarannya antara lain dari sektor pajak dan sektor non-pajak. Jadi, saudara-saudara, pajak itu kewajiban warga negara. Nanti saudara akan belajar hukum pajak, itu ada filosofinya pajak tuh. Saya berikan gambaran sedikit ya, supaya Anda paham kenapa maka pajak itu penting bagi negara. Negara itu kan punya kebutuhan. Pemerintah itu punya banyak kebutuhan untuk melayani kepentingan masyarakatnya. Dia harus menggaji pegawai, yang kita sebut dengan pegawai negeri, atau sekarang disebut dengan ASN, aparatur sipil negara. Itu digaji, lalu pemerintah juga memerlukan pembangunan-pembangunan, proyek-proyek pembangunan. Kadang-kadang pemerintah juga punya kewajiban harus membayar utang luar negeri. Jadi pemerintah menyusun semua keperluan itu. Lalu setelah tahu berapa kira-kira kebutuhan setahun, pemerintah lalu menghitung juga berapa kira-kira pendapatan kita setahun. Supaya antara pendapatan dan belanja itu bisa imbang. Jangan sampai pendapatannya sedikit, belanjanya banyak, bangkrut negara. Pendapatannya banyak, belanjanya sedikit, berbahaya, karena bisa dikorupsi nanti uangnya. Sehingga rata-rata negara menyusun anggaran itu berimbang. Kalau pendapatannya setahun itu sekian ribu triliun, maka pengeluarannya juga diharapkan sama dengan pendapatan. Nah, pada saat menyusun anggaran, pemerintah itu sudah memperhitungkan tahun lalu itu pajaknya berapa masuk. Lalu dipertimbangkan apakah masih memungkinkan mempertahankan jumlah pajak tahun lalu itu, atau ada kemungkinan pemerintah punya kebijakan baru sehingga sektor pajak akan mengalami kenaikan pendapatan. Mungkin ada sektor-sektor baru yang dibangun pemerintah sehingga ada sumber-sumber pajak baru yang mengakibatkan nanti atau memberikan tambahan pendapatan bagi negara. Dari rata-rata negara itu menggantungkan dirinya kepada pajak. Dan yang sektor non-pajak, pemerintah banyak sekali mendapatkan juga pendapatan dari berbagai transaksi-transaksi oleh pemerintah. Pemerintah mengekspor bahan-bahan yang ada dalam negeri. Dari penjualan-penjualan itu, kemudian pemerintah mendapatkan keuntungan, itu disebut dengan pendapatan non-pajak. Tapi di negara kita, pendapatan sektor non-pajak ini terutama untuk ekspor. Ekspor itu kan kita mengirim barang keluar, menjual barang keluar. Itu kadang-kadang kita lebih banyak membeli bahan-bahan impor. Jadi negara yang kaya itu sebenarnya ekspornya tinggi, jadi dia menjual hasil-hasil komoditas, hasil-hasil yang dihasilkan di dalam negeri, kemudian dikirim keluar dan dapat banyak keuntungan. Tapi impornya sedikit. Impor artinya kan membeli barang dari luar. Membeli barang dari luar, kalau antara mengirim barang keluar, menjual barang keluar dengan membeli barang dari luar ke dalam, impor, kalau tak banyak membeli, maka sektor pendapatan kita dari non-pajak menjadi rendah. Saya beri gambaran negara-negara Timur Tengah, terutama Arab Saudi, misalnya Iran, Arab Saudi lah yang paling atau negara-negara Turk, itu di daerah-daerah negara-negara Turk itu orang-orang negara kaya semua tuh, yang penghasil minyak. Ada negara Dubai,
Ada negara Uni Emirat Arab, itu negara-negara kaya karena dia menghasilkan minyak. Sementara ini di Dubai ada bangunan yang paling tinggi di dunia. Saya pernah naik situ, aduh tinggi banget. Tapi sekarang sudah mulai disaingi oleh Arab Saudi, sedang membangun sebuah bangunan yang lebih tinggi dari Dubai di pinggiran pantai Jeddah, di dekat Riyadh. Jadi dua negara Timur Tengah ini sedang bersaing membangun bangunan yang paling tinggi di dunia. Terus sekian kalau lebih dari 1.000 meter naik itu berarti lebih 1 kilometer tingginya. Anda bisa bayangkan kita berjalan datar aja 1 kilo repot, apalagi naik ke atas. Itu negara-negara kaya karena mereka penghasil minyak, maka menjual minyak. Dari hasil penjualan itu kan masuk menjadi kas negara, jadi uang negara, sementara nanti dia beli barang dari luar sedikit. Jadi kalau misalnya dia mendapatkan uang 100, kemudian dia beli barang 50, berarti 50 masih sisa. 50 ini yang bisa digunakan untuk macam-macam kegiatan dalam negeri. Nah, negara kita, karena masih banyak persoalan dalam negeri, barang yang dijual ke luar negeri tidak terlalu banyak, barang yang diimpor, importernya kita harus membeli dari luar, banyak. Dan aneh, saudara tahu aneh, barang-barang yang harusnya bisa kita hasilkan sendiri, kita tetap beli dari luar, tetap impor. Kedelai, itu masih impor. Gandum, impor dari Amerika. Daging, kita masih impor dari Australia, beli sapi. Aneh kan? Kita negara pertanian, kita masih tetap beli. Nah, itu nanti kita bicara soal kebijakan pemerintah yang banyak dikritik. Tapi gambarannya seperti itu, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara mahasiswa diberi pelajaran, terutama orang hukum, ini yang dimaksudkan anggaran negara. Jadi pemerintah menghitung setiap tahun dari sektor pajak berapa masuk, dari sektor non pajak berapa masuk. Kalau sudah tahu, sementara kebutuhan setahun apa saja, belanja pegawai, gaji pegawai macam-macam berapa, terus membangun proyek ini berapa. Kalau terlalu banyak dikurangi karena anggarannya tidak ada. Tapi kalau sangat mendesak, duitnya tidak ada, tapi bangunan atau proyek itu penting banget, maka kita harus berutang luar negeri. Itu disebut dengan utang luar negeri. Ya seperti kita biasalah, anggaran itu kan seperti kita di rumah tangga atau saudara, ada berapa kiriman dari orang tua, berapa yang harus keluar sebulan, bayar kos segala macam, itu kan sama seperti itu sederhananya. Anak-anak orang kaya kan karena kirimannya banyak, sementara dikit, dia punya sisa uang saku yang bisa dibawa acara-acara rame-rame. Tapi yang kirimannya pas-pasan kan harus menjaga supaya kebutuhan setiap bulan cukup. Untuk bayar kos sekian, untuk ini sekian, beli buku kadang-kadang tidak bisa. Ngopi-ngopi di kafe juga kadang-kadang terbatas, nunggu kawan-kawan yang ngajak. Bolehlah, itu seperti itulah kira-kira anggaran negara. Nah, setelah pemerintah menyusun rencana anggaran, jadi pemerintah menyusun rencana anggaran nih, anggaran pendapatan direncanakan sekian ribu triliun, sementara belanja sekian ribu triliun. Itu nanti dibahas oleh wakil kita di Jakarta, di DPR. Kalau DPR mengamati ini bujur Jaka sudah, apakah pendapatan ini masih bisa ditingkatkan, atau proyek ini terlalu muluk dan tidak terlalu dibutuhkan, sudah dicoret saja. Oh, proyek ini perlu sangat penting disetujui. Nah, itu DPR punya anggaran. Dan DPR harus menyetujui anggaran pemerintah. Jadi harus mendapat persetujuan dari DPR. Lalu di Undang-Undang Dasar disebutkan, kalau DPR tidak setuju,
Ya, paham ya? Kalau DPR tidak setuju dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara yang dibikin pemerintah, maka supaya pemerintahan tetap jalan, menurut Undang-Undang Dasar, pemerintah harus menjalankan rencana anggaran pendapatan belanja negara tahun lalu, yang tahun yang sudah berjalan. Jadi kalau DPR menolak, misalnya ini tahun 2022, seandainya DPR menolak di bulan Desember kemarin, kami tidak setuju dengan rencana anggaran pemerintah untuk tahun 2022. Kalau DPR sepakat tidak setuju, maka pemerintah menjalankan anggaran yang sudah pernah jalan di 2021. Jadi berapa jumlah anggaran di 2021, itu yang dipakai standarnya. Karena setiap tahun itu selalu ada kenaikan anggaran. Dengan catatan, karena juga ada kenaikan pendapatan. Nah, disebut negara kaya, saudara-saudara, karena pendapatan negaranya banyak, sementara pengeluarannya sedikit. Sehingga dia bisa membuat macam-macam pembangunan, kegiatan, bahkan membiayai rakyatnya, warganya, untuk sekolah gratis, untuk dikirim kemana-mana dengan dibiayai negara, karena mereka orang kaya. Nah, itu maksudnya negara kaya, karena negara kaya itu artinya pendapatannya lebih banyak. Kita negara ya miskin sih tidak, tapi masih disebut dengan negara yang berpendapatan rendah. Karena memang mayoritas penduduk kita masih berada di bawah garis kemiskinan. Meskipun yang kaya juga banyak, tapi yang miskin lebih banyak lagi. Nah, kalau hendak melihat bagaimana penampilan negara-negara kaya, kalau saudara-saudara pernah melihat negara-negara lain di luar negeri, saudara akan melihat bagaimana kemewahan-kemewahan yang ada di negara-negara kaya. Begitu saudara mendarat di bandaranya, saudara akan melihat sudah melihat bagaimana mewahnya sebuah bandara internasional dengan segala macam fasilitas. Sedikit cerita, saudara-saudara, bandara yang banyak disinggahi untuk transit Eropa itu adalah bandara internasional di Dubai. Itu operasional bandaranya itu 24 jam. Hampir waktu pesawat naik, pesawat turun naik pesawat. Hampir setiap waktu. Dan luas bandaranya luar biasa, 24 jam Anda bisa pahami, dengan segala fasilitas, ada supermarket, ada hotel, ada restoran, ada segala macam. Jadi mulai jam 6 pagi sampai besok paginya, 24 jam. Yang masuk, yang keluar. Saya beberapa kali transit di Dubai ketika menuju beberapa negara Eropa, termasuk Timur Tengah. Itu kemewahan-kemewahan negara kaya. Nah, kita di Indonesia, kalau saudara pernah juga ke Jakarta atau sering ke Jakarta, kalau sudah mendarat jam 9-10 malam, udah sunyi itu Cengkareng. Nanti baru operasional lagi sekitar jam 2, jam 3 dini hari, yang akan menuju daerah-daerah timur. Penerbangan ke luar negeri paling ada jam 11 malam, jadi jam 12 sudah mulai sunyi. Hanya ada beberapa penerbangan di Cengkareng. Tapi kalau di bandara-bandara internasional yang sibuk, itu 24 jam. Petugas-petugas imigrasinya juga 3 kali tugas shift aplausnya. 3 kali aplaus gantian. Oke, itu dimaksud dengan hak anggaran. Ya, pahami ya. Jadi DPR diberi tugas hak anggaran untuk membahas rencana pendapatan dan belanja. Disingkat APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Di tingkat daerah, DPRD daerah juga membahas anggaran daerah yang kita sebut dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah, disingkat APBD. Oke ya, kalau di tingkat nasional ada APBN, di tingkat daerah ada APBD. Oke, tugas ketiga tadi tugas legislasi membentuk aturan, kemudian tugas anggaran membahas rencana anggaran pendapatan dan belanja. Tugas ketiga tugas pengawasan, tugas kontrol. Nah, DPR diberi tugas oleh Undang-Undang Dasar untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Karena DPR yang menyusun anggaran, lalu DPR mengawasi di lapangan. Apakah proyek ini sudah dijalankan? Sudah baik atau belum? Apakah anggaran ini sudah dilaksanakan? Sudah baik atau belum? Terus diawasi oleh DPR. Kalau ada proyek-proyek yang tidak jalan atau mangkrak atau apa, nanti DPR tanya, ini kenapa ini tidak jalan? Kenapa proyek ini belum dilaksanakan? DPR melakukan pengawasan. Bagaimana dia melakukan pengawasan? Salah satu jalannya adalah DPR itu dibagi menjadi sekitar 10 komisi. Kan itu kalau sudah sering mendengar komisi 1 DPR, komisi 5 DPR. Nah, komisi-komisi itu dibagi lagi ke mitra kerjanya. Komisi 1 misalnya bermitra dengan kementerian ini, kementerian ini, kementerian ini. Nah, DPR selalu bisa mengundang atau memanggil menteri untuk mempertanyakan, ini gimana nih proyek ini? Sudah dilaksanakan belum? Kalau belum, kenapa? Kalau sudah, ada masalah enggak? Nah, DPR mengundang atau memanggil menteri untuk minta penjelasan apakah proyek-proyek yang sudah mereka bahas itu sudah dijalankan atau belum. Pertemuan antara menteri sebagai wakil eksekutif dengan DPR sebagai wakil legislatif itu disebut dengan pertemuan mitra kerja dalam rangka tugas pengawasan. Sesekali DPR juga ke lapangan. DPR ke lapangan, melihat langsung di lapangan, bisa setelah mengundang menteri, lalu menteri menjelaskan, ya oke, proyek ini sedang jalan, oh proyek ini ada masalah, maka DPR biasanya bisa pergi ke lapangan melihat masalahnya masalah apa. Proyek ini belum jalan karena ganti rugi tanahnya belum selesai. Nah, DPR bisa nanti terjun ke lapangan di mana masalah ganti ruginya. Nah, begitu saudara-saudara, tugas DPR yang sangat penting, yaitu di bidang legislasi, di bidang anggaran, budgetir, namun di bidang kontrol atau pengawasan. Ini 3 tugas pokok penting DPR yang dalam Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang diberikan penekanan agar DPR melaksanakan 3 tugas penting itu sebaik-baiknya. Karena dia merupakan wakil kita, wakil rakyat. Jadi kepentingan kita dilakukan oleh wakil kita. Jadi wakil kita yang memperjuangkan kepentingan. Tentu di lapangan kita juga sering mendengar kritikan-kritikan bagaimana DPR kadang-kadang tidak terlalu memperhatikan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. DPR dianggap cuek dengan kebutuhan. Sekarang ini masyarakat sedang membutuhkan minyak goreng misalnya. Gimana ini pemerintah nih, minyak goreng semakin langka di pasar sehingga masyarakat mendapatkan kesulitan untuk membeli kebutuhan pokok. Nah, seharusnya kan DPR kan datang mempertanyakan ini kenapa nih maka minyak goreng langka. Kenapa barang ini naik secara mendadak? Karena pemerintah punya kewajiban menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Pemerintah itu punya kewajiban menjaga itu. Jadi semua tingkatan dari presiden, menteri, kemudian gubernur, bupati harus menjaga supaya kebutuhan pokok masyarakat itu tidak ada lonjakan-lonjakan. Harga BBM dijaga supaya jangan ada kenaikan. Kalaupun ada kenaikan di luar negeri, maka pemerintah juga harus menaikkan subsidinya supaya masyarakat jangan dibebani dengan
masalah-masalah perkembangan harga internasional. Oke, sampai ini dulu ada yang mau tanya supaya sebelum saya sambung. Ada yang tidak ngerti penjelasan saya? Saya Pak izin bertanya, Pak. Ya. Kita kan sebagai rakyat Indonesia nih, itu kan suara kita diwakilkan oleh DPR. Nah, itu proses suara kita nyalur ke DPR itu prosesnya seperti apa, Pak? Oke. Pertama, aspirasi awal kita kan pada saat pemilu dulu. Kita kan diharapkan memilih wakil yang kira-kira bisa berjuang untuk rakyat. Jadi kalau saudara nanti ikut pemilu, cari wakil rakyat yang kira-kira menurut Anda punya kemampuan memperjuangkan nasib kita. Jadi awalnya gitu kita mencari orang. Tapi sangat disayangkan ini belum dilakukan secara baik oleh masyarakat kita. Dan saya berharap mahasiswa sebagai anggota masyarakat terdidik justru bisa memberikan pendidikan bagi masyarakat. Ini nih loh orangnya yang bagus, ini loh orangnya yang kita harapkan bisa membantu kita memperjuangkan aspirasi. Jangan sembarangan memilih orang. Nah, kalau kita sembarangan atau malah kita diberi duit diberi duit 50.000, diberi duit 100.000, lalu memilih orang yang memberi, itu kan berarti kita masuk orang yang tidak punya pendirian. Dan kalau salah pilih, jangan salahkan orang. Kita sendiri yang salah memilih orang. Maka kita harus mendidik rakyat, cari orang-orang yang calon-calon yang kira-kira berjuang untuk kepentingan rakyat. Jadi satu, di waktu pemilu. Kalau pada saat dia melaksanakan tugas, rakyat bisa menghadap sendiri kepada DPR, minta bertemu untuk menyampaikan aspirasi. Ini Pak, tanah kami ini dibeli sangat rendah oleh pemerintah. Ini tanah kami Pak diambil oleh perusahaan tanpa harga yang tidak wajar. Nah, saudara bisa langsung melapor ke DPR, kepada wakil kita. Atau kalau tidak bisa face to face, tidak bisa langsung karena mungkin terlalu berat ke Jakarta, saudara bisa mengumpulkan surat tanda tangan semua anggota masyarakat untuk menyampaikan keluhan-keluhan. Saudara juga bisa membuka keluhan itu di media, baik media sosial maupun media cetak, surat kabar, koran, TV. Nah, itu saluran-saluran penyampaian aspirasi. Jadi seperti itu, saudara, kalau kita ingin menyampaikan aspirasi kita, pada saat ada hal-hal penting yang kita harapkan anggota DPR memperjuangkan hal itu. Oke, ada pertanyaan lain? Pak ingin bertanya, Pak. Ya. Kan DPR kan membahas tentang APBD kan, Pak. Nah, sedangkan ada bupati di daerah Kalimantan Tengah itu memotong tambahan penghasilan ASN, Pak, untuk pembangunan infrastruktur daerah, Pak. Sedangkan juga ada sekretaris daerah tidak setuju, Pak, dengan keputusan yang diambil oleh bupati untuk memotong tambahan penghasilan ASN, Pak. Pandangan Bapak seperti apa, Pak? Begini, katakanlah saya beri contoh. Saya beri contoh. Misalnya untuk anggaran pegawai dianggarkan 1 miliar. Ya, anggaran pegawai dianggarkan 1 miliar. Maka anggaran 1 miliar itu kan harus dipertanggungjawabkan. Untuk apa saja 1 miliar itu? Lalu kalau ada bupati yang memotong,
Ini 1 miliar, tapi ada kebutuhan lain diambil 100 juta. Ini berbahaya karena harus dipertanggungjawabkan penggunaannya 1 miliar. Kalau diambil 100 juta tanpa pertanggungjawaban, ini bisa menjadi masalah hukum, dianggap korupsi. Nah, kecuali begini, kecuali 1 miliar, lalu Bupati menekan pegawai supaya tanda tangan seolah-olah 1 miliar itu diterima oleh semua pegawai. Maka pertanggungjawabannya kan clear. Tapi kalau pegawai, enggak Pak, kami cuma dapat 900. Kami mempertanggungjawabkannya 900 saja. Maka 100 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bupati tidak boleh mempertanggungjawabkan 100 itu karena anggarannya untuk ASN. Nah, itu yang sering bermasalah di lapangan karena tata cara penggunaan anggarannya tidak benar. Dan itu yang menjadi cikal bakal korupsi. Jadi Bupati tidak boleh melakukan pemotongan karena anggaran itu sudah dibahas. Disebutkan anggarannya. Untuk kebutuhan ASN 1 miliar, ya itu harus dipertanggungjawabkan 1 miliarnya. Nah, di lapangan sering terjadi, supaya jangan ketahuan Bupati yang mengambil, maka semua ASN tanda tangan seolah-olah sudah menerima 1 miliar. Lalu tertutup. Tapi kalau ada yang ASN yang berani, oh enggak, saya tidak mau tanda tangan Pak, karena yang saya terima tidak 1 miliar. Saya tanda tangan yang saya terima saja. Nah, Bupati akan repot sendiri karena harus mencari pertanggungjawabannya. Nah, begitu sistem anggaran, tapi nanti saudara akan mendapatkan lagi pengetahuan tentang pengelolaan anggaran keuangan daerah, keuangan negara. Itu akan lebih rinci lagi bagaimana teknis mengelola duit negara, duit anggaran negara. Ini pengantar untuk APBN saja dan APBD. Gambaran umumnya. Rinciannya nanti ada di mata kuliah tentang pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah. Saudara-saudara, saya sarankan kalau ada yang ingin memperdalam ini, menarik, ini sudah bisa bahas. Nanti saudara pulang kampung, saudara menjadi orang yang memahami sistem anggaran. Karena sistem anggaran ini tidak banyak yang memahami. Dan jangan saudara berpikir kalau kita bicara sistem anggaran, kita menghitung angka-angka. Enggak. Angka-angka itu orang ekonomi yang menghitung. Kita menghitung mekanismenya, sistemnya, aturannya. Jadi orang hukum itu melihat aspek hukumnya. Bagaimana mengaturnya, bagaimana sistemnya, bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya, itu kajian orang hukum. Tapi kalau sudah angka-angka matematik angka, itu ekonomi. Jadi saudara jangan salah menangkap. Kalau kita bicara sistem anggaran, itu artinya orang-orang kita bicara sistem anggaran, itu bicara sistemnya. Kalau sudah bicara angka-angka, itu ekonomi. Nah, kalau ada saudara ingin berminat, ya mulai sekarang serius mempelajari buku-buku tentang anggaran, dan itu menarik. Dan bagi kawan-kawan yang mau pulang ke daerah, ini di daerah-daerah semakin langka orang yang ngerti soal pengelolaan anggaran, sistem anggaran. Jadi, kalau itu mau dipertajam, bagus juga. Oke, ada lagi yang lain? Silakan kalau ada yang mau tanya. Ada? Paham? Paham ya? Tapi cukup Anda pahami tugas DPR itu 3 itu. Hak anggaran, hak legislasi, dan tugas pengawasan. Ini penting tahu dulu.
Rinciannya biar nanti mata kuliah yang lain yang akan memberikan tambahan. Tapi pemahaman awalnya Anda harus ngerti bahwa lembaga legislatif yang kita sebut dengan DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota itu punya 3 tugas penting. Bidang legislasi membuat aturan, bidang budgetir, anggaran, menyusun APBD, APBN, dan tugas kontrol, pengawasan, mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Oke ya, nah kalau sudah paham, jangan lupa nanti ini harus melekat di otak, karena pelajaran ini sampai nanti Anda lulus, bahkan di masyarakat tetap akan menjadi pengetahuan yang harus Anda ingat. Oke, kita sudah bicara DPR. Nah kan kita akan pindah ke Presiden. Presiden kemarin belum lengkap kita jelaskan. Oke, kita ulang sedikit. Presiden kita itu kan dalam sistem undang-undang dasar lama dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. Kemudian setelah reformasi, undang-undang dasar kita mengalami perubahan, maka pemilihan presiden tidak lagi melalui MPR, tapi pemilihan presiden langsung oleh rakyat, yang kayak saya kemarin istilahkan one man, one vote. Satu orang pemilih, satu suara. Dan ini bagi Indonesia, ini kalau saudara renungi, penyelenggaraan Pilpres itu di mata dunia itu luar biasa untuk Indonesia. Karena jumlah pemilih kita kan lebih dari 100 juta, mencapai 150-an juta jumlah pemilih. Anda bisa bayangkan 150 juta pemilih harus diorganisir, diatur dalam waktu setengah hari. Anda menggunakan waktu memilih antara pukul 7 sampai dengan pukul 14. Setengah hari itu yang menentukan nasib bangsa ke depan, siapa yang akan terpilih menjadi seorang pemimpin negara, pemimpin pemerintahan. Setelah jam 14 kan petugas-petugas di lapangan kan melakukan penghitungan, rekapitulasi penghitungan suara. Jadi hanya sekian jam nasib bangsa ini ditentukan oleh kita semua sebagai pemilih. Nah, karena itu masyarakat kita yang tidak terlalu terdidik untuk melihat siapa kira-kira calon presiden yang baik untuk ke depan, maka kita mahasiswa yang punya kewajiban membimbing mereka. Membimbing mereka siapa kira-kira calon yang bagus untuk dipilih, baik untuk presiden waktu pilpres maupun untuk anggota DPR ketika kita bicara mengenai pemilu legislatif. Ya. Nah sekarang ini presiden dipilih langsung dan syarat untuk bisa dicalonkan oleh partai, saya ulang kembali, saya sudah pernah jelaskan ini, presiden itu kan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketika partai politik bergabung itu disebut juga dengan koalisi. Koalisi. Undang-Undang Dasar menyebut pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kenapa maka ada dua istilah itu? Karena ada kemungkinan nanti partai politik bisa mengajukan sendiri pasangan calon presiden dan wakil presiden kalau partai itu memenuhi syarat. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, maka dia bisa bergabung dengan partai politik yang lain. Syarat untuk bisa dicalonkan, untuk bisa diajukan sebagai pasangan calon, nanti partai yang boleh mengajukan pasangan calon itu adalah partai politik yang memiliki kursi 20%. 20% atau 25% suara sah. Kenapa berbeda? Karena partai politik itu bisa saja mendapatkan suara sahnya lebih tinggi, tapi kursinya sama. Karena untuk menghitung kursi itu ada rumus. Jadi kalau kursi DPR itu, contoh saja ya, jangan dinyatakan itu benar. Contohnya 100 misalnya. Jadi tidak berarti 100 anggota DPR. Anggota DPR itu sekitar 500 sekian. Kalau
kursi DPR itu 100, maka 20% itu adalah 20 kursi. Oke. Nanti di Undang-Undang Pemilu disebutkan harga satu kursi ya, itu misalnya 10 suara setiap kursi. Tapi karena kursi itu dibagi menurut dapil. Dapil itu daerah pemilihan. Oke. Oke, agak susah tapi nanti di pemilu akan saudara pahami, tapi saya akan bergambar. Di Kalsel itu ada 2 daerah pemilihan untuk pusat. Daerah pemilihan 1, daerah pemilihan 2. Daerah pemilihan 1 mulai Banjarmasin ke bawah, daerah pemilihan 2 mulai Banjar Tanah Laut, Kota Baru sampai ke Tanah Bumbu, itu ada pemilihan 2. Nah, jumlahnya itu dapil 1, dapil 2 itu beda, ada yang ini 6 kursi, yang sana 5 kursi. Tapi gambarannya seperti ini. Ada sebuah dapil yang jumlah kursi yang tersedia itu 5, tapi jumlah pemilihnya 100. Contoh ya, satu dapil, kursi yang disediakan di dapil itu 5, jumlah pemilihnya 100. Oke. Anda bayangkan ada sebuah dapil di Jawa Timur, Jawa Barat yang jumlah penduduknya banyak, sama-sama disediakan 5 kursi, tapi jumlah pemilihnya 1000. Oke, Anda paham? Kenapa terjadi perbedaan? Di Kalsel harga kursi itu murah, karena jumlah pemilihnya sedikit. Disediakan 5 kursi dengan jumlah pemilih cuma 100. Oke ya. Di Jawa Timur, di sebuah dapil disediakan 5 kursi, tapi jumlah pemilih itu 1000. 10 kali lipat kita. Di sini 5, di situ juga 5. Oke. Maka partai yang mendapat 1 kursi di Kalsel dengan 1 kursi di Jawa Timur, jumlah suaranya beda. Anda paham? Jumlah harga sahnya itu beda. Kalau di Kalsel dia dapat 10 suara, dapat 1 kursi, kan cuma 100. Di Jawa Timur, dia harus mendapatkan 100 suara baru dapat 1 kursi. Maka undang-undang menyebutkan 20% kursi atau 25% suara sah. Karena suara beda. Jumlah suaranya itu yang berbeda. Oke, agak susah nih menjelaskan secara verbal seperti ini. Mungkin seandainya kita kuliahnya offline, saya akan tayangkan di papan tulis atau di tayangan rumus-rumus menghitung supaya Anda paham kenapa jumlah suara sah itu beda dengan jumlah kursi. Tapi itu gambaran umum saja pengetahuan Anda. Syarat untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden itu adalah mendapatkan 20 kursi di DPR atau 25% suara sah nasional. Persyaratan itulah yang disebut dengan presidential threshold, ambang batas perolehan kursi untuk bisa mengajukan pasangan calon. Itu yang disebut dengan presidential threshold yang sekarang sedang dibahas atau kemarin sudah diputuskan oleh MK. Saya tidak lupa mengikuti perkembangannya, lupa saya membuka putusan MK. Nah, masyarakat mau mengajukan kepada MK, tolong MK pertimbangkan ini boleh nggak menggunakan syarat ini. Nah, jadi bagaimana tahu jumlah kursi itu di pemilu. Ketika pemilu selesai kan diumumkan oleh KPU, maka partai PDI dapat sekian kursi dengan jumlah suara sah sekian, Golkar sekian kursi dengan jumlah suara sekian, diumumkan. Dan itu ada daftarnya. Oke, jadi presiden kita dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan langsung, Pilpres. Syaratnya jelas, diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
Lalu kemudian ada syarat keterpilihan. Seorang presiden terpilih kalau dia mendapatkan dukungan pemilih, pahami ya syaratnya, 50% lebih. Oke, satu syarat. Presiden dinyatakan terpilih apabila dia mendapatkan dukungan suara 50% lebih dari jumlah pemilih. Dan, nah, perhatikan dannya, syarat keduanya. Dan minimal dia mendapatkan 20% suara di setengah jumlah provinsi. Oke, saya ulang ya. Ada dua syarat untuk menjadikan seorang presiden itu terpilih atau tidak. Satu, hasil penghitungan suara menyebutkan bahwa pasangan itu mendapatkan 50% lebih dari total jumlah pemilih atau suara sah. Saya beri ilustrasi. Kalau jumlah suara sah itu 1000 ya, maka kalau kita membaca aturan 50% lebih, maka berarti dia harus mendapatkan lebih dari 500 pendukung. Oke, paham ya? Sampai di sini paham, 500 lebih. Karena 50% dari 1000 itu 500 lebih. Entah 501, entah 500, pokoknya 500 lebih yang kemenang. Syarat kedua, nah syarat kedua yang harus dipahami, calon yang menang tadi harus mendapatkan dukungan minimal 20% di setengah jumlah provinsi kita. Kalau sekarang ada 34 ya provinsi kita. 34? 34, Pak. Oke. Berarti ada 17 provinsi. Nah, di 17 provinsi itu, si presiden yang tadi mendapatkan 50% lebih itu harus mendapatkan dukungan di 17 provinsi itu minimal 20% dari jumlah pemilih di provinsi itu. Oke ya, ini Anda harus hati-hati menangkap ini, karena kalau tidak paham nanti susah. Oke, saya hanya ingin menjelaskan pada pagi hari ini, kenapa syarat itu harus seperti itu. Kenapa tidak 50% lebih saja? Ini adalah karena kondisi kependudukan kita itu tidak merata. Jumlah penduduk terbesar itu ada di Pulau Jawa. Jadi hampir 50%, hampir, itu penduduk kita itu ada di Jawa. 50% sisanya tersebar di luar Jawa. %50 tersebar di luar Pulau Jawa. Karena itu, undang-undang menjaga keseimbangan kependudukan ini. Paham ya? Kalau cuma syaratnya 50% lebih, kalau syaratnya cuma 50% lebih, maka para calon akan konsentrasi minta dukungan di Jawa saja. Karena penduduk di sana hampir 50% lebih. Hampir 50% penduduk pemilih kita di situ. Kalau hanya syaratnya 50%, maka calon hendak berkonsentrasi mencari dukungan di Pulau Jawa saja. Tapi karena ada syarat kedua, bahwa dia harus mendapat dukungan 20% di 17 provinsi, minimal 20%, maka calon presiden dan wakil presiden harus mendapat dukungan dari penduduk luar Jawa. Kalau tidak, dia tidak terpilih. Maka dia juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat luar Jawa. Jawa itu terdiri dari
1 DKI, Provinsi DKI, 2 Jawa Barat, 3 Banten, 4 Jawa Tengah, 5 Jogja, 6 Jawa Timur. Ada yang ketinggalan? Ada 6 provinsi, ada yang ketinggalan? Jawa Tengah, Pak. Oke, kita hitung kembali. 1 DKI, 2 Jawa Barat, 3 Banten, 4 Jogja, 5 Jawa Tengah, 6 Jawa Timur. Ada yang ketinggalan? Cukup ya? Oke. Berarti Jawa cuma ada 6 provinsi. Maka untuk mencukupi syarat setengah jumlah provinsi secara nasional 17 provinsi tadi, calon presiden harus menambah 6 itu harus menambah 11 atau 12 provinsi di luar Jawa supaya dia mendapat dukungan. Itu maksudnya 2 syarat untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Jawa dan luar Jawa. Kesenjangan itu memang harus dijaga, kalau tidak berbahaya kita ini. Sebagai negara kesatuan, ini sudah banyak dikritik kan. Terlalu banyak pembangunan di Jawa. Dan sekarang sudah mulai didistribusi dengan memindah ibu kota ke Kalimantan. Supaya konsentrasi penduduk nanti di Kalimantan paling banyak. Sekarang sedang dipersiapkan ibu kota baru di daerah Kalimantan Timur. Karena kalau di Jawa terus yang banyak pembangunan. Jalan tol banyak di Jawa, jalan layang banyak di Jawa. Kita kada dapat apa-apa. Kita cuma dapat jembatan Basit, jembatan Kaitangi. Ada jembatan layang 1 yang ada di Jan Ayani. Saudara tahu nggak waktu bangun jembatan layang itu selama 2 tahun lebih, sekian banyak warung-warung, toko-toko yang di sekitar itu mati semua. Karena tidak bisa dijalani selama pembangunan jalan layang. Dan itu satu-satunya jalan layang kita di Kalsel. Kalau saudara pernah beberapa ke tempat-tempat lain, di provinsi-provinsi lain, terutama Jawa, jalan layang itu biasa, banyak banget. Flyover itu banyak. Kita cuma 1. Jalan kita banyak rusak. Karena kelas jalan kita kelas 3. Sementara di Jawa itu kelas 1 semua. Dan itu mobil-mobil berat yang membawa banyak bawaan-bawaan itu di jalan-jalan yang kelas 1 nggak ada masalah. Tapi begitu masuk ke jalan kelas 3 wadah kita, paling 6 bulan, 3 bulan dengan tronton-tronton yang besar itu pasti rusak jalan kita. Jadi kita belum banyak menikmati infrastruktur yang nyaman. Masih untung kita sudah punya bandara yang lumayan baik. Dulu waktu belum ada bandara kita ini paling memberi malu tamu-tamu dari luar. Kayak balik pulang kampung kemana kan waktu di bandara kita. Di situ pesawat berhenti, di situ cari bagasi, di situ cari taksi, di situ macam-macam terkumpul satu tempat yang kecil. Seperti bandara kampung. Tapi lumayan sekarang kita juga sudah punya bandara yang relatif representatif untuk sebuah provinsi. Kita bisa terbang baik, ruang tunggu yang lumayan luas, parkir yang bagus. Syukurlah ada perubahan di bandara. Tapi infrastruktur kita masih banyak ketinggalan. Oke, saya sudah bicara 2 lembaga, Presiden dan DPR. Dari 2 lembaga ini ada yang mau tanya? Ingin mempertajam? Baik,
Eh, ada tugas kecil untuk Anda untuk persiapan ke depan. Catat ya tugasnya. Satu, kita akan nanti minggu depan mudah-mudahan kita bisa bicara mengenai Mahkamah Agung ya, mengenai Mahkamah Agung. Saudara pelajari dulu Mahkamah Agung. Nanti saya akan memberikan penjelasan, tapi sekalian tanya kepada Anda. Jadi Anda bersiap-siap memberikan jawaban tentang Mahkamah Agung. Satu, jenis-jenis pengadilan Mahkamah Agung ya. Jenis pengadilannya. Dua, cara memilih hakim agung. Memilih hakim biasa, bukan hakim agung. Oke, tiga itu saja. Pelajari lebih awal. Nanti seperti biasa Anda punya pengalaman berhadapan dengan saya. Saya nanti masuk, kalau tidak ada halangan, nanti saya akan tanya apa jenis pengadilannya apa, bagaimana cara memikir hakim agung. Nanti kita jelaskan supaya Anda lebih awal tahu dulu dengan membaca sedikit-sedikit itu. Jadi saya nanti menjelaskan lebih nyaman. Jangan dari nol. Kalau Anda mau berisiko dipermalukan, ketika saya tanya Anda tidak punya risiko untuk dipermalukan karena pertanyaannya ringan sekali. Tapi begitu Anda menganggap enteng, lalu tidak buka buku, dan kalau lagi apes, kalau sendiri nanti di depan kawan-kawan, karena tidak bisa menjawab pertanyaan ringan seperti ini. Begitu Anda baca, udah paling setengah jam, paling banyak, udah Anda tahu. Ya, rinciannya nanti saya jelaskan. Anda tahu garis besarnya saja lah. Cara memilih hakim agung seperti ini udah asal tahu saja. Hakim biasa seperti ini, jenis peradilan seperti ini, itu cukup. Jadi dengan setengah jam Anda menyediakan waktu untuk membaca, Anda sudah siap untuk berhadapan kuliah minggu depan. Tapi kalau Anda menganggap enteng, ya, nanti Anda pura-pura tidak bisa masuk atau pura-pura macam-macam alasan, itu kan Anda mendustai diri sendiri. Ngapain takut-takut, cuma setengah jam belajar. Dan itu untuk kepentingan saya. Oke, demikian dulu kuliah pagi kali ini. Absen saya menyediakan waktu sampai jam 9 berapa? 9.30. Dan di masa ada sisa waktu untuk menyelesaikan presensi kehadiran. Atau masih ada yang mau tanya terakhir sebelum saya tutup? Oke, nggak ada pertanyaan? Baik. Demikian kuliah kita pada Jumat pagi hari ini. Nanti kita akan sambung, insya Allah, Jumat depan. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Dan kita masih tetap daring. Saya tidak tahu persis kapan nanti bisa ketemu langsung, supaya Anda juga bisa menikmati kampus, untuk bisa kuliah sebagaimana layaknya seorang mahasiswa. Kalau sekarang kan Anda sempurna, karena tidak tahu kampus, tidak tahu apa-apa lagi. Tidak pernah bercekrama di kampus. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.
Ramadan dan Nabil Jaki. Balas grup. Mencari kawan. Ya kada mau. Idenya mendengar tapi yang Rama Nabila kasih. Aku sudah di Banjar nah. Oi. Ya lagi itu kan awas aja kamu ramai aku bujuran aku sangka bener anjir. Ay, sumpah demi Allah kok bujuran ramai aku sakit hati dan nikam. Aku sudah dari jauh-jauh dari jam 6 pagi belum mandi aku nah. Demi tamu bagi nikam aja. Hmm. Jadi kah